Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aldi dari Prodi Manajemen semester 1. Saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporation Social Responsibility adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sederhana. Atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan kompetitif. Keuntungan itu antara lain peningkatan akses modal, peningkatan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan, penghematan biaya operasional perusahaan, peningkatan produktivitas dan kualitas, peningkatan citra brand yang positif, pengambilan keputusan yang baik, dan proses manajemen risiko. Jenis-jenis CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ada 4 yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu pelestarian lingkungan, praktek, keragaman dan ketenagakerjaan, upaya filantropi, dan kegiatan amal. Untuk lebih lengkapnya terkait penjelasan kegiatan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya dijabarkan sebagai berikut. 1. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan atau konservasi lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan alam tetap lestari, terjaga dan lengkap, nyaman ditinggali. Masalah lingkungan, perubahan iklim telah menjadi fokus dunia. Selain masalah global tersebut, masalah limbah dan tumpahan bahan kimia juga menjadi masalah dalam skala lokal. Perusahaan yang menyesuaikan diri dalam upaya membantu meminimalkan dampak lingkungan ini turut serta dalam langkah-langkah yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan, misalnya dengan mengurangi dampak karbon yang dihasilkan, serta keseluruhan perusahaan dan industri besar telah turut serta mengambil peran yang besar. Tetapi perusahaan-perusahaan lokal dan menengah juga bisa berperan serta, misalnya dengan menggunakan energi ramah lingkungan untuk usahanya, atau juga dengan tata kelola yang hemat energi sehingga bagus serta mengurangi dampak lingkungan dari karbon. Dapat juga dampak dalam upaya pemberitahuan dan rehabilitasi lingkungan yang terkena dampak usahanya dengan melibatkan masyarakat dalam penanaman kembali lingkungan dan kesehatan. Praktik keragaman dan praktik ketenagakerjaan. Dalam perusahaan, protokol dan aturan keragaman ketenagakerjaan ini harus ditangani dan diawasi secara ketat agar produktivitas perusahaan tetap positif dan citra perusahaan tetap baik atau positif, dari tetap meningkatnya kualitas kerja dan hasil kerja para karyawan. Hal ini dapat berupa perekrutan tenaga kerja disabilitas untuk bidang kerja yang memungkinkan untuk mereka melakukan ini adalah salah satu upaya dalam keragaman tenaga kerja di lingkungan. Hal ini dapat berupa perekrutan yang disabilitas. Salah satu upaya ini dapat dilakukan di lingkungan kerja. 3. Upaya filantropis. Upaya filantropis dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Bisa dilakukan oleh perusahaan di semua level, baik perusahaan yang besar maupun bisnis-bisnis lokal. Misalnya perusahaan raksasa teknologi Microsoft dengan bekerjasama dengan Bill Gates dan Melinda Gates Foundation telah memberikan sumbangan kepada seluruh komunitas dunia pemanfaatan teknologi perusahaan kecil, misalnya rumah makan, memberikan makanan gratis selama Ramadan, dan memberikan makanan untuk semua masyarakat miskin. Tempat cuci mobil memberikan pelatihan bagi lingkungan sekitarnya yang ingin membuka usaha cuci motor. Hal ini dilakukan agar teknis pemasaran yang saling memberikan manfaat. Dengan memberikan manfaat kepada lingkungan,
di sekitar, perusahaan akan dipandang sebagai perusahaan dengan citra yang positif. 4. Menggalang kegiatan amal dan kerelawanan. Sebuah bisnis bisa bekerja sama dengan badan amal dan kerelawanan dalam menyalurkan bantuan, misalnya ketika ada bencana alam, perusahaan yang memiliki alat berat bisa meminjamkan alat tersebut untuk evakuasi dan pembukaan jalur perusahaan. Juga bisa menyediakan dana CSR untuk memberikan bantuan kepada relawan, baik yang dikoordinasikan oleh negara seperti PMI maupun badan amal yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Dengan kegiatan amal ini, perusahaan dan pelaku bisnis turut serta membantu meringankan beban masyarakat sekaligus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah dengan menyajikan sebagian keuntungan perusahaan. Alasan mengapa tanggung jawab perusahaan menjadi semakin penting untuk digunakan. 1. Citra perusahaan yang baik. Pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. 2. Keunggulan kompetitif. Jika perusahaan yang baik dapat menarik pelanggan baru dan loyalitas dari pelanggan yang sudah ada. Perusahaan juga dapat menggunakan penghargaan untuk program CSR mereka sebagai alat pemasaran. 3. Promosi grafis. Publisitas positif dari aktivitas dan kelompok penekan adalah promosi gratis. Di sisi lain, dan negatif oleh suatu mereka dapat berdampak signifikan bagi perusahaan, misalnya menyebabkan permintaan produknya turun. 4. Membangun niat baik. Jika perusahaan yang baik menjadi aset tidak berwujud yang mengalirkan manfaat ekonomi bagi perusahaan ini, juga mengaruh pada hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan komunitas yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. 5. Sumber daya manusia yang kompetitif. Tanggung jawab kepada karyawan dengan memperbaiki kondisi kerja, memotivasi staf yang ada untuk lebih produktif. Selain itu juga lebih mudah bagi perusahaan untuk menarik talenta karena nilai-nilai etika perusahaan sejalan dengan mereka sendiri. Kelemahan dari tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Peningkatan biaya. Misalnya, untuk mengurangi polusi, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memasang peralatan anti polusi. Demikian pula perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk menjalankan program CSR mereka. 2. Yaitu resistensi. Pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan untuk berinvestasi dalam aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu mengurangi pengembalian kepada pemegang saham dalam jangka pendek. Pemegang saham mungkin akan menerima kode posnya. 3. Lebih sedikit keuntungan. Peningkatan biaya untuk melaksanakan organisasi dapat mengurangi keuntungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.